Halo, halo, halo semuanya. Selamat siang di hari ini, di hari Selasa 30 Juni 2020 di acaranya Bistaman, Bincang Santai Pariwisata Bareng Teman, di mana kali ini saya Doni dari di Hotel School Australia akan mengajak ngobrol teman-teman kita dari Brisbane. Ada dua teman kita dari Brisbane, yang satu namanya Sally, yang dulu itu temanku waktu kuliah di Brisbane. Dan yang kedua ada Alicia yang merupakan women entrepreneur yang merupakan owner dan chef dari restoran Sendok Garpu yang ada di Brisbane. So bagi yang pengen nonton atau pengen tanya-tanya silakan aja. Kita akan bagi dalam dua sesi, dan sesi pertama kita akan add Sally. Semoga Sally bisa gabung. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke ya. Alright. Jadi kita akan coba add Sally di sini, teman-teman. Ingin tanya tentang Brisbane, tentang studi di Brisbane seperti apa, kenapa pengen ke Brisbane, silakan aja. Di acara Abis Taman kali ini kita bakal ngobrol santai aja. Halo Sally. Halo Doni, apa kabar? Halo, apa kabar? Itu juga. Lucu banget. Sally, udah lama gak ketemu kita ya, Sel ya? Iya nih. Kita dulu angkatan tua sih sebenarnya, tapi kita mau share informasi aja ke teman-teman yang mungkin tertarik ingin kuliah ke Aussie. Mungkin nggak pengen di kota besar kayak Melbourne atau Sydney, masih ada kota yang juga besar tapi tidak terlalu besar seperti Brisbane ya. Betul ya Sel Iya, ya? benar banget. Nah, mungkin kalau aku udah kenal Sally itu udah cukup lama teman-teman, tapi kalau teman-teman banyak yang belum kenal sama Sally, coba dong Sally kamu kenalin diri kamu dulu. Iya, halo semuanya. Aku Sally. Aku pindah kuliah ke Brisbane dari tahun 2003. Awalnya buat kuliah, tapi habis itu netap buat kerja. Terus sekarang sampai berkeluarga tinggal di sini. Hmm, dan kebetulan suaminya itu adalah mantan pacarnya ya, yang juga dulu kuliah di Brisbane juga. Iya, terus juga. Jadi kabar baik, suami kabar Alhamdulillah baik. baik. Semuanya Hmm, baik. Gimana Doni? Istri semuanya sama keluarga baik. kita? Mana sempat sakit ya tapi ya Iya, makanya suaranya agak serak nih. nggak apa-apa. Kita anggap aja ini suara-suara apa sih respi-respi gitu cie. Nggak husky Sel, gitu Sally, kan. Sally, aku nggak tahu mungkin kalau aku dulu udah lama juga nggak ke Brisbane sudah banyak berubah. Tapi Sally mungkin bisa cerita dikit tentang Brisbane nantinya ya ke teman-teman yang ingin melihat Brisbane as a study destination dan juga living the experience of living in Brisbane gitu kan. Sel, kalau aku boleh tahu Sel, dulu kamu kenapa sih milih kuliah di Brisbane? Kenapa Aku, Australia, kenapa Brisbane? oh, pertama aku emang pengen belajar tuh biotek. Itu emang ketertarikan aku dari kayak SMA gitu. Nah, terus aku lihat beberapa option sih, kayak ada Jepang, ada US, Australia, Inggris gitu. Tapi dari pertimbangan semuanya, ya Australia kan deket juga sama Indo ya. Jadi jadi enak juga gitu, keluarga gampang ngunjungin, kalau mau pulang juga nggak jauh-jauh banget, kalau mau telepon-teleponan gitu kan jedanya cuma 3 jam. Kalau di Brisbane itu basically karena apa namanya, di UQ itu ada biological science yang salah satu yang terbagus gitu, jadi aku sih pilihnya ke situ gitu. Hmm, jadi emang Sel ini emang temanku yang belajarnya bioscience teman-teman. Jadi emang dia ngelotok banget otaknya, jadi bisa nggak kayak saya dulu yang kuliahnya ya saya juga ngurus namanya kuliah kan sama aja semuanya ya. Tapi saya nggak kuat lah yang namanya science gitu kan. Saya lebih pada yang people person service area gitu kan ya enggak sih. Tapi Iya yang kita jelas dulu. Brisbane ini kan kamu datang ke UQ, datang ke Brisbane, ngerasa seneng nggak sih? Yang gampang nggak sih adapt dengan Brisbane saat itu? Kalau aku sih alhamdulillah seneng banget dan cocok banget ya sama kotanya ya. Nggak terlalu kota gede banget gitu. Jadi kalau mau belajar tuh masih enak gitu. Kayak apa environment di sekitar Saint Lucia gitu kan juga enak banget ya untuk belajar. Terus campus life-nya gitu tuh aku seneng banget di sini. Hmm. Nggak apa namanya nggak terlalu
banyak gangguan kayak kalau kota gede itu kan jadi pengennya jalan-jalan, pengen ngapain, tapi juga kalau di Brisbane tuh lebih ada cukup buat entertainment tapi lebih tenang gitu. Dan orang-orangnya Mhm. ramah itu yang paling penting. Setuju, setuju, setuju. Dan iya mereka ramah ya. Kita sebenarnya kayak liburan ke Bali ya sebenarnya kalau bilangnya secara tropisnya juga pas segala macem. Dan isinya juga boleh-bolehnya kayak mereka juga karena sangat welcome sama budaya asing. Mereka cukup banyak yang sangat welcome dengan Indonesian student ya di sana ya, kalau Iya, nggak salah. Ya itu yang iya. aku rasain juga. Iya. Dan kalau bisa dibilang kalau kamu pasti kan pernah ke Sydney atau Melbourne gitu kan ya, ya Hmm. kan. Sebenarnya benefitnya kalau di Brisbane apa sih dibandingkan Sydney Melbourne? Kalau menurut kamu perbedaan mencolok yang kamu rasakan? Kalau aku sih mungkin lebih kerasanya pas habis kerja ya. Apa namanya, Hmm. kalau di Sydney gitu kan commuting hours-nya lebih lama. Maksudnya untuk bisa sih tinggal di dekat kantor, misalnya kantornya di CBD gitu, tinggal dekat situ. Tapi Hmm. obviously rent-nya kan juga mungkin lebih mahal. Tapi kalau apa namanya mau yang apa agak sedikit jauh biar lebih murah atau apa gitu, kayaknya juga apa kalau mau nyetir agak sedikit lebih macet. Ya mungkin kalau Sydney itu lebih kayak Jakarta ya. Kalau teman yang di Sydney gitu kadang-kadang commuting bisa sampai 40 menit. Sedangkan kalau di Brisbane aku tuh dari kantor ke rumah tuh rata-rata 20 menit, setengah jam tuh pasti Hmm. udah nyampe. Jadi kalau misalnya habis itu mau ngurus apa anak atau mau ada acara lain tuh nggak terlalu kemakan waktu di perjalanan gitu. Hmm. Kamu di sahabat mana sih, Jolnya? Aku sekarang di Indoropili Oh, dan kantor Indropili. Oke. ya. Dan kantor aku kemarin Aku di tuh South Bend. Kamu di kenapa? Indoropili juga ya? Dulu pernah sempat di Indropili di Grosvenor Road, tepat di belakangnya Mall Indropili. Oh gitu. Pas banget. Aku di Gitu. dekat mall, iya di dekat mall. Pas banget. Jadi itu kenapa dia nangis? Dia mau makanin kabel terus. Sebentar Aduh, ya. aduh, 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 kabar nggak enak sayang, jangan dimakan sayang. Airi dok. Don, Ini nih sorry nih. teman-teman, alumni anak Indonesia, alumni PPI, anak Indonesia yang kuliah di Brisbane sekarang sukses dan tinggal di Brisbane selamanya sepertinya. Thank you, thank you. Apa kabar? Airi? Lagi cuci Mm-mm. piring ya? Cuci piring. Nah itu satu kemandirian yang sudah terlatih dari zaman kita kuliah di luar negeri ya. Yang kita harus cuci piring. Ya, dulu cuci piring Jadi, di Nandos. kenapa? Kan dulu cuci piringnya di Nandos. Iya, cuci piring di Nandos kan, waktu part time ya. Sekarang di rumah aja ya. Oke, 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 oke. Jadi, oh lagi diserahkan nih, diserahkan Iya. ke yang ngurus. Oke, oke, oke. Iya. Nanti ngobrol lagi deh. Sally, tapi yang jelas kan itu satu hal alasan yang selalu bilang ke teman-teman bahwa emang di Brisbane karena memang tadi uh, memang commutingnya lebih dekat, jadi memang opsi rumahnya untuk tinggal di suburb, renting itu lebih murah kan ya. Itu salah satu faktor utama kenapa Brisbane more affordable dibandingkan Sydney dan Melbourne. Setuju nggak? Iya. Setuju, setuju. Kayaknya kalau di Setuju. Sydney Melbourne kayaknya rentingnya definitely lebih mahal. Kalau misalnya Mhm. mau kuliah terus mau kerja di kayak Brisbane gitu, kayaknya menurut aku bisa lebih nabung ya daripada di kota gede gitu. Mm-mm. Jadi logikanya teman-teman makan sama belanja mungkin di semua kota sama aja. Cuma renting Mm-mm. housing ini nih yang sangat-sangat ngaruh nih. Jadi kalau kamu di Sydney Melbourne logikanya kalau Sydney Melbourne logikanya kalau kamu pengen renting di dekat-dekat kampus kamu itu pasti kos-kosannya lebih mahal, rentingnya lebih mahal. Apalagi kalau Iya. kamu rentingnya kampus kamu di CBD itu udah pasti lebih mahal ya kan. Kalau kamu mau Mm-mm. di suburb mungkin untuk dapat renting lebih murah, transport kamu yang lebih mahal kayak gitu. Iya. Uh-uh. Kalau di aku ingat di suburb kalau di Brisbane itu dari Indooroopilly it's only about 15-20 minutes ya kita ya bisa Iya. nyampe CBD ya. Mm-mm. Kebetulan aku kuliah di CBD, Sally kuliah di UK juga di dekat-dekat CBD juga, jadi memang lebih dekat sih Indooroopilly cuma 10 minutes I think dari Iya, Indooroopilly ke UK. 10-15 menit sih naik bus. 12 menit. Oke, 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 oke. Nah,
kita ngomongin tentang histori anak-anak Brisbane, anak-anak kita nih di sana nih, Sel. Dulu kan kita PPI kalau nggak salah ya, Iya, PPI Persatuan ada Pelajar PPI. Mm. IPIA. Iya bener ya, Ya, Indonesia Australia kan. Indonesia Dan Australia ya. ya. Oke. Sebelum aku ngebahas masalah PPIA lagi, nanti agak seru nih teman-teman. Di Brisbane kalau emang dibilang lebih hemat, pengalaman kamu berapa sih butuh biaya sebulan? Kalau untuk student ya, kira-kira ya. Ya, kamu student atau kerja sendiri lah gitu. Kalau zaman dulu banget ya, kalau aku kan zaman dulu banget, itu tuh kira-kira mungkin sebulan tuh 1.200 gitu kali ya. Tapi kalau sekarang mungkin aku rasa 1.600 sampai 2.000-an ya, karena harga rentnya kan udah naik ya. Zaman aku dulu itu masih bisa ngeren satu kamar tuh $120 gitu. Tapi kayaknya kalau sekarang kebanyakan tuh udah di atas 170 bahkan di atas 200 gitu ya. Jadi ini cuma gara-gara masalah beda rentnya aja. Cuman mungkin kalau untuk makan gitu masih nggak terlalu mahal juga. Jadi sushi masih 1,5 sampai $2, ya kan? Ya, intinya udah Bener nggak? 2,5 sampai $3,5 sekarang. Oh, agak lebih mahal sekarang ya. Nah, Tapi banyak Hanaichi cara-cara loh teman-teman. Kenapa, kenapa? Hanaichi yang dulu apa anak-anak Indo pada suka tuh makan yang murah-murah gitu, aja udah naik sekarang. Dulu kan 6,5 tuh kalau chicken Hanaichi. Sekarang berapa ya? Sekarang $8, $9 kayaknya ya. Oh, ada sepertinya harus nabung lebih banyak nih kalau aku balik ke Brisbane. Terus tapi banyak ya cara untuk kita bisa lebih menghemat di sana kan. Kayak misalnya memang tadi kalau mau nyari makanan buat dinner, datangnya pas mau tutup. Iya, Ya nggak sih? benar-benar. Kalau mau Dan belanja, datangnya pas mau tutup juga. Ya nggak? belanja setelah jam 8, 8.30 tuh biasanya banyak yang sale gitu. Roti-roti, apa susu tuh banyak yang dikasih stiker-stiker sale gitu. Terus mungkin ini kan kalau mau hemat itu harus masak sendiri kayaknya ya. Kalau jajan di luar terus kan mahal, jadi rata-rata sih orang berusaha masak sendiri buat ngekat kosnya. Nah, kalau seandainya masalah jajan sama belanja, ini berhubungan sama homesickness. Kita kan kadang-kadang nggak bisa jauh dari nasi. Kita kadang-kadang maunya kangen sama Indomie, kangen sama anything lah gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang banyak gak sih makanan Indonesia masih banyak gak? Kalau dulu kan zaman kita dulu mesti ke Valley ya. Itu about half an hour by train gitu kan, atau by bus. Kalau sekarang di CBD atau suburb-suburb lain? Kalau sekarang sih sebenarnya kalau untuk bahan makanan masakan gitu ya, untuk masakan bumbu-bumbu Indo atau apa gitu-gitu, makanan Asia lah, itu udah banyak banget. Karena hampir di semua mall yang ada itu ada Asian grocery sekarang. Jadi di Asian groceries-nya tuh udah ada kayak bumbu Indofood, bumbu bambu, terus kayak ada sambal-sambal, kerupuk, apa segala macam gitu. Jadi untuk basic needs-nya masakan Asia, masakan Indonesia aja tuh udah lengkap menurut aku. Jadi nggak perlu Jadi jauh-jauh ke bagus Bali ya. buat belanja. Dan jadi teman-teman jangan khawatir karena di sana banyak banget. Tapi memang salah satu hal yang tidak dimiliki Brisbane kalau berhubungan sama homesickness adalah sebenarnya ini nih, nggak tahu sekarang udah ada atau belum, KJRI di Oh Brisbane. iya. Masih nggak ada. Masih nggak ada. Jadi kalau Jadi ngurus apa-apa ke Sydney biasanya. jadi mau perpanjang paspor, perpanjang lapor diri itu mesti ke Sydney ya. Sebenarnya sih Terus di Brisbane juga. Kenapa? Di Brisbane kenapa tadi? Sebenarnya di Brisbane juga diadain gitu. Apa namanya? Orang-orang KJRI datang, mungkin kayak setahun berapa sekali 2 kali. Biasanya kalau dekat-dekat tahun 17-an tuh ada. Cuman antriannya kan panjang ya, karena banyak orang tuh pengen ngurus macam-macam. Jadi kalau apa namanya, ya bisa sih nunggu antriannya itu, bisa booking dari jauh-jauh hari atau bisa juga ke Sydney gitu. Nah, tapi kalau masalah ini nih, salah satu yang aku rasain waktu aku juga di beberapa tempat yang aku pernah tinggalin, enaknya ada KJRI sama KBRI itu kan kadang-kadang
kalau lagi ada acara-acara besar, itu suka bikin open house. Itu saatnya Iya. pesta dan kita makan gratisan gitu kan ya. Kayak misalnya pas Lebaran, buka puasa, dan taraweh bareng, lalu juga maaf Natal, Tahun Baru. Kalau di Brisbane sekarang gimana? Kalau dulu kan kita benar-benar nggak ada tuh, cuma 17-an kita juga organize sendiri lagi gitu. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang, eh, aku tuh biasanya udah lama nggak yang ikut-ikutan organisasi lagi sih. Cuman apa namanya, komunitas Indo di sini sih lumayan gede. Jadi biasanya sih kalau misalnya mau makan-makan Lebaran gitu, aku udah ada kayak teman-teman beberapa grup orang Indonesia gitu yang kita suka ngumpul gitu. Jadi masak-masak opor, masak apa, terus masing-masing bawa ngumpul di rumah siapa gitu kan. Kalau misalnya ada acara apa Indonesian Festival atau apa gitu juga biasanya orang rame jadi kita suka dateng gitu kayak misalnya pas kemarin pemilu nyoblos tuh suka banyak stall-stall makanan gitu jadi aku sih biasanya pesan-pesan bakso pesan apa dari situ gitu jadi kan lumayan Jadi uh-uh. jadi ada ya. Oke, Kenapa? nah ini masalah teman-teman nih dan komunitas. Memang kalau kita ingat di zaman PPI dulu kan, karena memang Brisbane tidak terlalu lebar secara area, dan kampusnya itu kan ada berapa sih? Yang besar-besar ada 3, kalau nggak salah ya. Dan ada Iya. berapa yang kampus-kampus kecil juga kan. Kita enaknya, karena kita area nggak terlalu besar, dulu nih kita ngumpul nih semua anak-anak Indonesia PPI dari semua kampus gitu loh. Jadi nggak cuma hanya PPI satu universitas saja. Kalau sekarang aku rasa itu kelebihan kita juga ya untuk tinggal di Iya, Brisbane ya. kan Mm-mm. biasanya apa namanya orang-orangnya jadi lebih dekat karena apa namanya kan di Brisbane juga orang Indonesia nggak yang sebanyak Sydney, Melbourne, jadi apa tends to lebih gampang kenal satu sama lain gitu dan mereka juga ya orang Indonesia kan lama-lama ya, jadi apa namanya gampang dapat informasi kalau ada acara apa, kalau apa gitu-gitu kan. Dan kalau kita mau main kayak tadi ada potluck, mau buka puasa bareng atau mau lebaran bareng, kalau kita nggak bisa pulang kayak kemarin nih pandemik ya kan, ada teman-teman Indonesia di komunitas di seluruh suburb dan CBD Brisbane itu tidak terlalu jauh jaraknya teman-teman. Jadi approachable Iya, banget buat didatengin tanpa harus jauh-jauh pergilah gitu. Dan iya, kalau kita dulu ngumpul kan kayak sukanya di restoran Indo kan ya. Kalau dulu iya. tuh cuma ada West End sempat tutup, cuma Hmm. ada masakan Padang di West End ya kalau nggak salah dulu ya. Terus ada apa lagi ya? Dulu tuh Ada yang ini di New Farm, Jakarta New Farm, ya kan? Jakarta ya. Sekarang Hmm. Jakarta udah tutup. Jadi adanya Hmm. Sendok Garpu di Indoropili, terus ada Hmm. Shalom di apa Saint Lucia sama uh, Sunnybank. Terus Hmm. ada juga Mamaku. Hmm, kayaknya udah ada beberapa sih. Jadi kalau misalnya Banyak mau ya. masakan Indo, udah gampang sih menurut aku. Hmm. Dan masakan-masakan lain teman-teman seperti masakan Singapura, masakan Malaysia, masakan-masakan halal lainnya pun juga udah banyak ya. Jadi nggak cuma Iya, harus pergi jauh-jauh, ada di CBD pun juga udah ada kalau nggak salah ya Singapura ya. iya, iya. Sekarang ada Ah, papari itu juga kalau nggak salah halal sih harusnya. Oke. Dan ngomongin tentang masakan Indonesia teman-teman, jadi memang nanti kita bakal ngobrol sama Alicia. Alicia itu ownernya Sedo Garpu nih. Kita tanya-tanya dikit Hmm. kenapa dia memilih untuk membuka Sedo Garpu dan pilih kenapa di Brisbane gitu kan. Kenapa nggak di kota lain gitu. Eh Kalau anak-anak masih suka nongkrong di tempat-tempat kayak Sedo Garpu gitu berarti sekarang ya. Iya, aku Teman-teman sih komunitas. banget ya. Heeh. Bahkan kalau Hmm. kemarin Lebaran itu teman-teman sempat, maaf ya, anak aku lagi teriak. Apa? Kemarin, kemarin pas Lebaran tuh kita sempat pesen apa namanya makanan paket Lebaran gitu dari Sendok Garpu gitu. Terus karena sekarang kan lagi COVID ya, jadi kita take away itu terus di rumah sama teman-teman deket kan apa bisa pesan-pesan makanan Lebaran gitu. Hmm. Sel, maaf. Terus ngurungan sama Lebaran sama puasa kemarin. Terus Mm-mm. gimana tuh? Boleh nggak sih kamu keluar untuk buka puasa bareng atau maaf Lebaran gitu-gitu? Karena waktu itu ada restriction, tahun ini sih aku nggak buka puasa di luar sama sekali, karena
restoran baru boleh kayak dine in tuh setelah Lebaran kalau nggak salah. Tapi kebetulan banget pas sehari atau berapa hari sebelum Lebaran itu kita dibolehin ini kumpul sampai berapa 15 orang atau 20 orang gitu. Nah, saat itu akhirnya sama teman-teman gitu. Ya udah sama teman-teman dekat aja gitu. Kumpul Gitu, bawa gitu, makanan. gitu. Oke. Cuman itu aja. Tapi kalau ngumpul main ke rumah teman boleh nggak? Untuk ngumpul Main boleh tapi dibatasin kayaknya satu household doang. Jadi misalnya apa orang tua sama dua anaknya gitu. Jadi yang pengunjungnya satu household aja gitu. Sekali dalam satu waktu gitu. Terus gimana rasanya Sel? Kamu kan udah lulus nih kemarin kan. Memang kamu di suatu jurusan yang secara skillnya juga memang demand di Australia ya kan ya, di science gitu kan. Gampang nggak sih peluang kamu untuk bertahan sampai kamu lulus terus kamu mencari kerja sampai kerja gitu, bertahan itu gampang nggak sih? Atau lebih susahnya di mana kalau diingat-ingat? Untuk dapat kerja di bidang itu di sini gitu ya. Hmm. Kalau aku alhamdulillahnya waktu itu emang sempet apa ya kerja praktek dulu di lab waktu aku kuliah. Jadi apa namanya aku ya volunteer lah gitu, bantu-bantu gitu. Dari situ kan aku juga diajarin banyak hal gitu, di training sama orang-orang di lab kan. Jadi alhamdulillah karena pengalaman itu eh, jadi aku dapat ya habis lulus dapat kerjaan di lab gitu. Tapi kayaknya juga banyak juga yang orang-orang dari apa habis lulus kuliah terus cari kerja ya kasihlah 1 tahun atau 6 bulan gitu terus cari kerja di sini dan banyak juga yang akhirnya menetap gitu. Hmm. Nah, ini mungkin satu tips buat teman-teman bahwa memang sekarang enaknya sih kalau di polisinya Australia kan setelah kita kuliah minimal durasi 2 tahun, dapat degree bachelor or master, student boleh ambil post study work visa for another 2 years, ya kan? Ya, tapi kadang-kadang mereka kalau nggak prepare itu malah nanti di saat udah mulai masuk PSW, post study work visa malah nyari kerja malah lama-lama waktunya termakan. Jadi ini salah satu hal yang bisa dipelajari dari Sally adalah itu tadi ya, once you have internship opportunity sudah pasti dan part time, dan kedua tadi masalah volunteer juga penting ya, berarti bahwa memang volunteer dinilai sebagai lowongan pekerjaan ya. Volunteer tuh kalau di sini kan kalau yang aku lihat itu pekerjaan lebih melihat pengalamannya daripada nilai-nilainya. Nilai juga penting sih, cuman nggak apa namanya lebih penting tuh orangnya udah pernah ngerjain ini belum, udah tahu cara ngerjain ini belum gitu. At least ada niatan dan ada potensial buat learn lebih banyak nggak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah punya pengalaman at least volunteer atau internship gitu, mereka biasanya lebih consider karena mikirnya oh dia kan basicnya udah ada dikit nih, jadi diajarinnya lebih cepat lebih gampang gitu. Iya teman-teman, jadi itu kalau kalian mungkin nyampe sana terus mau ambil part time tapi nggak dapat part time nih, atau udah lulus mau cari kerja nggak dapat kerja nih, jangan berkecil hati. Jadi gunakanlah kesempatan volunteer tadi, karena volunteer itu tadi penilaian HR di sana adalah volunteer termasuk pengalaman kerja karena you've done the job desk, ya kan? Dan kedua, it actually shows your passion kalau nggak salah. Kalau menurut aku ya. Jadi kalau emang volunteer kita di sini, oh dia passionate ini karena pernah volunteer di sini kan, kayak gitu ya, betul ya? Iya. Setuju ya? Oke. Sally, ini sebelum aku pindah ke ini short, aduh gila nih short chat banget. Nanti kita mesti bikin sesi lain nih. Kamu ada hope nggak sih untuk ini, untuk after pandemic? Ada apa? What will be your hope untuk pandemic ini? Aku sih ya berharap bisa cepat kembali lagi ya Mas Nek. Kalau di Australia kan mereka emang lagi banyak apa vaksin trial untuk yang apa COVID-19 ini, dan apa mudah-mudahan sih cepat-cepatnya bisa ada apa at least prevention lah buat orang-orang gitu. Jadi bisa apa orang travel lagi, keluar masuk borders lagi, jadi ekonominya juga cepat balik. Orang-orang juga jadi cepat bisa back to normal life lah gitu. Tapi kalau aku boleh sedikit cross check, benar ya, Brisbane is one of the city atau area di Australia yang memang jumlahnya
lumayan lebih sedikit dibanding kota lain dan recovery-nya termasuk yang paling cepat ya. Iya, alhamdulillah kita sekarang udah border antar Queensland itu udah dibuka. Kalau tadinya kan hanya boleh di dalam Brisbane doang, sekitar rumah berapa kilometer gitu. Tapi kalau sekarang tuh udah dibuka, orang-orang Queensland boleh travel di dalam Queensland. Cuman karena sekarang Melbourne lagi ada second wave, border antar Melbourne, Sydney tuh masih ditutup. Tuh. Hmm. Jadi Jadi kamu udah bisa travel. Oke, ini berarti good tips. Terakhir deh, aku tambahin aja. So, you can travel around Brisbane. Jadi nggak harus ke Victoria atau ke New South Wales, ya kan? Iya. Kalau dari Brisbane, anak-anak pengen nggak cuma stay, pengen feeling or explore more in terms of leisure gitu kan di Queensland, di luar Brisbane bisa kemana aja? Give Kalau me your menurut 5 best destinations. Kalau menurut aku Queensland tuh banyak banget tempat buat nge-explore. Apalagi kalau orang-orang yang suka outdoor activities kayak hiking, camping, surfing yang main-main di pantai gitu. Di sini alamnya bagus banget. Dan apa namanya, even ke Gold Coast tuh nyetir sejam aja udah banyak tempat-tempat hiking yang bagus-bagus, alam-alamnya kayak waterfall gitu. Itu bagus. Terus Sunshine Coast juga pantainya cantik-cantik. Kalau misalnya mau explore lebih agak jauh lagi, bisa ke arah Cairns. Cairns itu juga cantik-cantik banget. Bisa snorkeling di sana. Jadi banyak sih di daerah sini. Aku nggak pernah bosen sih di traveling sekitar Queensland tuh. Ininya ada aja optionnya untuk outdoor activity gitu. Oke. Itu teman-teman jadi ya emang kuliahnya di Brisbane terus ngerasa aduh nanti nggak bisa gampang ke Sydney atau Melbourne dong, apalagi saat pandemi kayak gini, don't be worry. Tapi karena memang di Queensland itu banyak destinasi yang bisa kamu kunjungi selagi kamu nanti kuliah di Brisbane. Misalnya tadi ada Iya. Gold Coast, kalau Sally, ada Sunshine Coast, ada Cairns, ya kan? Any season itu very very beautiful, atau juga kayak apa sih occasional liburan kayak misalnya whale watching ya kalau nggak salah ya tiap Oktober ya. Iya, ada whale watching, ada dolphin feeding gitu. Kalau di daerah kayak Tanggaluma tuh juga banyak ada shipwreck di bawah laut yang bisa snorkel dikit, terus bisa lihat bisa sand tobogganing gitu. Jadi kalau di Queensland sih insya Allah nggak bakal kehabisan entertainment ya. Kalau bagi yang suka outdoor activity gitu. Mungkin kalau bukan kayak kalau yang suka kota-kota gede gitu, kalau Melbourne, Sydney bagus juga, tapi beda aja nuansanya gitu. Jangan khawatir, meskipun orang Indonesia tuh meskipun kadang-kadang suka outdoor, suka enggak, ada satu hal sih yang aku mau share, mereka sangat suka. Dua hal. Yang pertama adalah makan, tadi udah kejawab, makan gampang. Yang kedua adalah shopping. Shopping pun juga gampang teman-teman, jangan khawatir, karena dengan area Brisbane yang sangat berdekatan itu, jadi kalian kalau Kamis malam, masih sama nggak sih Kamis malam suburb buka ya sampai malam? Late night shopping tuh Kamis malam. Kalau di City, di CBD, Jumat, Sabtu. Jumat, iya CBD Jumat, iya. Jangan kok kalian sekarang udah banyak mall-mall bagus, mallnya udah gede-gede. Kalau dulu kan pas zaman kita kuliah tuh ya mallnya kayaknya belum segede sekarang sih. Kalau Doni sekarang kesini ngelihat mall-mallnya kayak udah lain banget sama dulu ya. Dulu yang gede cuma apa Chermside ya kalau nggak salah ya, yang gede sama Mount Griffith kalau nggak salah ya. Ya kan? Sekarang udah banyak. Gedein lagi. Dan di Gold Coast juga banyak mall bagus juga. Oke. Ya. Alright, ini asik banget. Nanti kita coba kulik-kulik lagi tentang Brisbane. Sally, kalau emang ada yang mau, aku kan sudah post akun kamu di promote tadi dan aku mau mention. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang mau tanya-tanya tentang Brisbane ke Sally, DM aja nggak apa-apa kali ya. DM ke Sally aja. Siapa tahu nanti ada pertanyaan, mungkin ada juga yang tertarik ke bioscience kayak Sally, ya bisa aja, nggak ada masalah, ya kan? Atau yang pengen kuliah ke Australia bareng pacarnya, gimana cara mempertahankan relationship sampai ke jenjang pernikahan. Boleh. Ya kan? Ya kayak gitu. Oke. Sally, thank you ya. Aku sekarang mau beralih ke Alicia, ownernya Seru Garpu, teman kita di Brisbane. Sally, semoga pulih dengan cepat suaranya, banyak-banyak istirahat, baik minum air putih. Ya, stay strong, stay safe.
Iya, salam sama anak sama suami ya. Oke, Iya, salam juga bye. keluarga ya. Bye. Nah. Oke, teman-teman, sekarang kita akan undang teman kita, Alicia, yang merupakan owner dari Sendok Garpu, restoran yang berada di Indophile, Brisbane. Coba kita tambahkan, kita bakal tahu sedikit tentang hospitality environment di Brisbane sana. Halo, Alicia. Apa kabar? Kita tuh sebenarnya mungkin udah pernah kenal dulu ya, tapi mungkin jarang ketemu. Iya ya. Mungkin waktu itu saya juga baru pindah kan dari Sydney, mungkin while you were here. Jadinya waktu itu juga kita baru planning mau punya baby gitu kan. Jadi kayaknya jarang keluar juga gitu. Masih kotanya seperti apa, yang seperti itu Don. Ya, maaf. Coba kenalin dong Alicia ini siapa? Mungkin ada yang mau kenalan nih, ada yang belum tahu Alicia siapa. Ya, saya Alicia. Saya tinggal di Brisbane dari tahun 2003 ya. Pindah dari Sydney 2003 ke Brisbane sampai sekarang. Terus kebenaran sekarang saya ada restoran Sendok Garpu di Indophile Brisbane. Saya chefnya juga dan ownernya juga. Jadi here we are. Ini di Sendok Garpu. Sendok Garpunya. Iya. Kenapa Don? Kalau aku ke sana aku mampir. Harus, wajib. Pokoknya hampir setiap orang Indonesia yang ke Brisbane pasti mampir ke sini, gitu. Dari menteri-menteri juga, alhamdulillah kalau lagi pas ada tugas ke Brisbane, mereka mampir di sini. Terus yang terakhir kita dapat kunjungan dari Bu Sri Mulyani. Beliau sempat juga nyobain di sini dan pada tahun 2014 kita dikasih kesempatan untuk jadi tim dapurnya Presiden Jokowi waktu beliau kunjungan G20 di Brisbane. Aduh, banggain banget nih. Very proud of you. Oh my God. Alicia, kamu dulu berarti kuliahnya di Sydney? Aku dulu sempat sekolah di Sydney, terus setelah sekitar 5 tahun tinggal di Sydney ya, terus kebetulan karena ada kakak sama adik, 2 kakak dan 1 adik tinggal di Brisbane, jadi kita pikir waktu itu pindah ke Brisbane, saya dan suami pikir pindah ke Brisbane is much better for us, ke satu untuk as a family gitu, kayaknya untuk bring up the children, Brisbane is better for me ya, in my opinion, karena masih nggak terlalu rame, terus masih banyak park di mana-mana gitu, jadi untuk membesarkan anak itu lebih, kalau buat aku pribadi, Brisbane is the best. Ya. Kalau aku boleh tanya, seperti aku tanya tadi, kalau si Sally kan pernah visit, tapi kalau Alicia kan pernah tinggal di Sydney, ya kan? You think is the most contrast difference between Sydney and Brisbane? Tuh. Jadi waktu tinggal di Sydney 5 tahun itu kebetulan kita tinggal di daerah namanya Pyrmont, which is di belakangnya Darling Harbour. Jadi benar-benar di tengah kota yang waktu itu karena kita belum punya anak, kebetulan saya tinggal dengan suami saya, karena belum ada anak, jadi enak aja gitu loh kan, kerja, kuliah di situ-situ aja, terus kalau lapar tengah malam masih kayak di Indo gitu loh, masih kayak di Jakarta, jadi bisa ke Chinatown jalan kaki, kita bisa dapat bubur ayam lah, apa yang kita mau gitu kan ya. Cuma kalau menurut saya tingkat kriminal juga lebih tinggi di Sydney dibanding Brisbane. Traffic juga gitu kan. Waktu saya tinggalin Sydney sih 2003 udah macet, tapi it's not that bad. But terakhir kita visit Sydney,
kita apa ya kayak make the right decision gitu loh, move to Brisbane gitu loh, karena pas terakhir kita visit Sydney itu kita melihat, aduh, kalau kita mau kalau di dekat ke tengah kotanya ya, mau cari sekolah terus park yang kayak masih di Brisbane gitu, parknya besar-besar gitu, itu kayaknya udah mulai susah. Kalau deket-deket Sydney udah hampir nggak ada kayaknya ya. Kalau di Brisbane tuh hampir setiap suburb itu ada park gitu. Jadi enak lah kalau untuk anak family ya, lebih family. Terus untuk study itu lebih quiet lah. Jadi buat teman-teman yang memang ingin mendapatkan everything gitu di saat studi dan living di Australia, Brisbane is a good option, terutama buat kamu yang memang ngerasa ingin sesuatu yang beda dengan Jakarta misalnya kan. Jakarta, taman-taman kota mungkin lebih sedikit kan, itu pun dengan kepanasan dan polusi yang tingkatnya agak-agak ya tahu sendiri kan. Tapi kalau di Brisbane, tadi outdoor, public spaces, taman tuh banyak banget di Brisbane ya. Oke. Terus akhirnya, sorry, kamu dulu kuliah apa? Kau boleh tahu, Alicia? Kalau aku sih sebenarnya, aku dari Jakartanya, aku dari FISIP UI. Oh, udah FISIP? Ya, saya dari FISIP. Nggak jauh-jauh. Anak Balsam? Yes, anak Balsam, betul. Doni juga di Balsam. Aku anak Kansas. Oh, anak Kansas, tetangga kita. Kantin sastra, balik Semak, kantinnya FISIP, teman-teman, bagi yang nggak tahu. Sekarang Taman Korea kalau nggak salah. Takor. Iya, betul. Jadi aku sebenarnya, aku tuh orangnya beda sama Sally kali ya, suka sekolah. Aku tuh nggak suka sekolah. Cuma pada tahun 98 akhir kan di Jakarta suasananya lagi kurang enak ya. Jadi waktu itu aku tuh punya warung tenda gitu. Cuma jalan warung tendanya. Aku sebelumnya kerja di salah satu bank di Indonesia, tapi emang ternyata semakin jelas aku sadari ternyata aku tuh memang bukan pegawai kantoran gitu. Cocok deh yang kerjanya cyber gitu kan. Jadi 2 tahun coba gitu karena banking and finance background aku dari FISIP ya, program ilmu administrasi. Jadi aku pikir udahlah, aku udah coba. Ternyata beban gitu loh ngejalaninnya. Akhirnya aku coba buka warung tenda, waktu itu lagi heboh tuh di Indonesia, buka warung tenda and it works, dan alhamdulillah pada saat itu kita punya 6 pegawai. Terus tapi waktu itu karena kondisinya lagi kayaknya kurang nyaman di Jakarta, jadi aku pikir oh ya udah deh yuk apa kita ke Australia aja ya gitu, karena aku ada kakak 2 di Brisbane gitu kan. Cuma waktu itu kita milihnya Sydney karena waktu itu kita pikir kebetulan ada tante dari suamiku juga di Sydney, terus aku pikir kita mau coba kota yang lebih busy karena kita pindah dari Jakarta kan. Ya udah kita jalan gitu loh. Sekolah saya ngambil marketing program college karena alasannya kenapa saya nggak ngambil yang lebih tinggi kuliahnya, karena satu saya udah nggak mau sekolah sebenarnya. Jadi aku pikir kalau aku ngambil college itu hanya apa ya, ibaratnya hanya bahasa Inggris aja gitu loh, tapi ilmunya kurang lebih sama lah gitu kan. Jadi waktu itu mikirnya terus kenapa akhirnya jadi di sini ya, karena setelah 2 tahun kuliah John Howard waktu itu buka peluang untuk mereka yang sempat sekolah di Australia selama 2 tahun boleh apply for residence, so we apply and then here we are gitu. Aku pikir time to untuk kayaknya punya anak nih gitu kan, kita pindah yuk ke Brisbane, karena kita mikirnya kalau di Brisbane saya ada 2 kakak dan 1 adik, kita enak lah kalau di sekeliling kita ada family gitu. Itu pikirnya gitu. Oke. And then dari marketing, tapi kamu pernah buka warung tenda ya, jadi emang kamu bisa masak kan, intinya kan gitu kan. And then why decided to open Sedo Garpu? Iya, jadi waktu kita pindah ke Brisbane itu, memang waktu di Sydney itu saya waktu kuliah kan sempat part-time di restoran gitu. Terus waktu itu saya sempat part-time di
Tang Asian Modern Kitchen in Darling Harbour, itu the biggest Asian restaurant in Sydney at the time. Terus di Darling Harbour, terus waktu itu belajar lah dari sana. Dari saya waitressing sampai saya tuh jadi manajer di situ gitu loh. Belajar banyak sekali how to run a restaurant. Terus tapi itu restorannya kapasitasnya 350 seats. Terus pas pindah ke Brisbane memang di hati kecil saya waktu itu saya pengen punya usaha sendiri gitu loh. Pengen punya usaha sendiri one day gitu kan. Cuma terus waktu itu dengan urusan modal dan perizinan dan semuanya saya kurang paham. Jadi pas saya pindah ke Brisbane, saya masih ikut saya kerja sama orang. Saya jadi manajer di salah satu coffee shop di Indooroopilly Center. Terus tapi nggak lama kerja di situ karena setelah itu saya hamil. Nah begitu hamil 6 bulan setengah saya berhenti. Terus ya udah deh waktu itu karena saya sempat punya anaknya telat lama. Jadi waktu itu saya pikir saya nggak akan tega kayaknya taruh anak saya di childcare. Jadi saya mau jagain anak ini sendiri gitu. Jadi saya benar-benar full time mother at home, ngurusin anak aja sampai Misha tuh usia 3 tahun setengah. Nah mulai 3 tahun setengah ini udah gini ya, seminggu 2-3 kali. Udah mulai gatel nih balik. Emang dasar orang yang nggak mau diem kan. Jadi udah mulai, kalau saya balik kerja sama orang, kalau anak saya nggak fleksibel aja gitu mikirnya, kalau anak saya sakit gimana ya, diteleponin sama sekolah, saya harus pulang, saya nggak enak sama bos saya atau gimana gitu kan. Akhirnya pikir-pikir saya ngomong sama kakak saya, kayaknya ini nggak ya, saya berani nggak ya buka di Brisbane tuh kayaknya pada saat itu nggak banyak makanan Indonesia gitu ya, apalagi yang otentik gitu kan. Jadi saya pikir sedangkan lidah saya tuh Indonesia banget, saya tuh doyannya makanan Indonesia gitu. Kalau sampai nggak ada meliper-melipernya Thai food, Vietnamese food gitu kan, karena tetap Asia gitu taste-nya. Akhirnya saya pikir ini kayaknya peluangnya bagus untuk buka makanan Indonesia gitu kan. Akhirnya saya cari-cari di koran sama kakak saya, classify business for sale. Kebetulan kakak saya juga yang pertama dulu itu dia juga punya coffee shop di Canberra, late 80s ya, the biggest coffee shop in Canberra at that time at Canberra Center. Terus jadi saya juga banyak belajar dari dia. Dengan panduan dia akhirnya kita temuin satu business for sale, tempat itu jauh dari city di daerah warehouse gitu. Terus itu sebenarnya kayak kantin untuk kasih makan kayak milk bar gitulah. Jadi dia jual sandwich gitu, chips yang gitu-gitu. Cuma waktu itu saya pertimbangannya Monday to Friday trading hours-nya saya pikir dan harga yang mereka tawarkan juga masuklah sama kemampuan saya gitu kan waktu itu. Cuma agak gambling gitu kata kakak saya. Ini siapa yang mau datangnya ke sini gitu loh. Selain orang-orang warehouse ini yang kerja di warehouse ini dan selain delivery yang datang ke warehouse ini. Cuma pada saat itu mengingat sewanya juga waktu itu murah banget, saya pikir hitung-hitung the worst come to the worst kan kalau di sini kalau list tempat itu harus kontrak ya berapa lama gitu kan. Waktu itu saya berpikirnya kebetulan landlordnya waktu itu kasih listnya 1 year by 1 year. Jadi jadi kita lebih berani kan, kita lihat nih karena di sini kan hitungannya kalau kamu bangkrut along the way sebelum kontrak kamu habis, kamu tetap harus bayar sewa itu gitu loh. Jadi waktu itu saya lah dengan sewa segitu, saya hitung-hitung gaji suami saya gitu, the worst come to the worst, kita rugi, we still can afford to pay the rent until the lease finish gitu kan. Dan nekat tuh buka Monday to Friday, menunya menu yang owner yang lama cuma kita modifikasi, jadi sandwichnya kita tambah-tambahin lah dasar memang lidahnya lidah Indonesia dan dalam hati tuh pengennya gimana ya makanan Indonesia. Waktu itu nggak berani buka makanan Indonesia langsung karena kita lihat tuh orang-orang di Brisbane tuh kayaknya masih beda lah sama Sydney, Melbourne yang orangnya berani cobain makanan lain gitu kan. Dan pikir waktu itu udah deh kita terusin dulu bisnisnya dia gitu, Monday to Friday dari breakfast sampai afternoon tea. Ada coffee shop, ada coffee, kita jual coffee dan kita bikin sandwich, ada pasta gitu. Tapi kayak sandwichnya aku udah mulain tuh, sandwich of the day-nya aku ganti fillingnya chicken satay. Terus
Ya, today special aku masih sekali bikin aku nasi soto ayam. Terus aku bikin mie goreng. Aku mulai seling-selingin gitu dan aku sambil tes pasar gitu karena sebenarnya yang aku pengen buka makanan Indonesia tapi aku nggak tahu marketnya nih di sini orang suka nggak sih makanan Indonesia gitu loh. Akhirnya lama-lama mereka request lagi bikinin yang kayak waktu itu dong gini. Oke, akhirnya kita tambah confident bahwa responsnya bagus gitu kan. Akhirnya waktu itu di samping itu kita buka Monday to Friday, aku setiap minggu buka di market. Every Saturday kita buka di Eagle Farm Market. Waktu itu kita dapat Eagle Farm. market ya di Eagle Farm Market, kita buka di situ. Kita waktu itu buka benar-benar food stall itu makanan Indonesia. Itu tahun 2014. 2010 aku tuh beli warung 2010, kita panggilnya warung Sendok Garpu waktu itu. Aku buka market kayaknya 2011 gitu deh. Setelah banjir. Yes. Setelah banjir. Setelah banjir sungai ya? Iya. Kan nggak cuma Jakarta ya, juga pernah banjir ya? Ya, banjirnya parah banget gitu kan. Tapi mereka cepet banget ngeberesin kotanya tuh cepet banget, luar biasa. Terus ya udah buka di Eagle Farm Market, Indonesian food stall, benar-benar Indonesian. Kita jual chicken sate waktu itu, nasi rendang, nasi kari ayam. Terus kita jual bakwan sayur, bakwan jagung gitu. Ya luar biasa. Stall kita itu yang paling rame untuk antrian makan. Nah, waktu itu jadi market tuh udah mulai responnya bagus sama makanan Indonesia gitu kan. Market stall kita paling rame, cuma pada tahun berapa ya aku 2002 or like that 2012 kalau nggak salah. Food truck aku, van aku yang biasa bawa equipment untuk market stall itu ditabrak di depan rumah. Jadi hancur itu karena habis banjir. Tuh yang Monday to Friday-nya itu di warung itu yang kita jualan sandwich bla 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 itu waktu itu dari sekitar 30 warehouse ada pegawainya semua. Itu karena banjir 2011 bangkrut, banyak bisnis yang bangkrut. Akhirnya tinggal ada 7 shifts yang diisi, masih beroperasi. Akhirnya otomatis kita juga kehilangan pelanggan kan. Nah, tapi akhirnya aku pikir waktu itu kakakku bilang, kenapa kamu nggak buka makanan Indonesia juga gitu loh di sini every Sunday, dia bilang. Orang kalau mau makan di Sunnybank itu antriannya parkirnya susah banget, dia bilang gitu. Dan waktu itu pada saat itu 2011 itu di dekat kita tuh ada gereja Indonesia gitu kan. Terus kita tuh kalau mereka kalau pada mau makan tuh susah gitu loh. Coba deh buka makanan Indonesia every Sunday aja. Jadi untuk mengakomodir orang-orang yang pulang gereja gitu. Tadi aku mikir cuma teman-teman gitu loh. Yaudah deh yuk buka warung Indonesia gitu kan. Kita cuma jual 6 macam makanan pada saat pertama kita buka, namanya Warung Minggu Sendok Garpu. Terus kita benar-benar commercial kitchen di tengah, kecil, terus kita pakai tenda gitu. Kalau teman-teman bisa lihat di website Sendok Garpu, mungkin kalau lihat Facebooknya mungkin akan kelihatan deh story-nya Sendok Garpu yang lama-lama gitu. Kita gitu pakai tenda gitu, depannya benar-benar kayak warung kaki lima gitu, tapi tetap di sini kan harus punya commercial kitchen, jadi kita pakai commercial kitchen itu. Terus kita untuk orang tempat duduknya itu pakai tenda, pakai meja lipat gitu kan. Dan alhamdulillahnya luar biasa, itu antriannya panjang, luar biasa banget, sampai kita tuh sering masuk magazine, sampai masuk Brisbane Times yang ternyata ngeliput tentang warung kita gitu loh. Itu responnya luar biasa. Warung itu akhirnya banyak request untuk buka hari Sabtu. Akhirnya karena food truck aku itu kecelakaan, akhirnya aku pikir ya udah deh kita nggak doing market lagi karena warung udah tambah rame gitu yang hari Minggu. Jadi kita tambahin aja buka hari Sabtu. Jadi kita buka Monday to Friday-nya kita tutup karena not really worth it to open Monday to Friday at the time because banyak yang tutup warehouse-nya. Jadi kita cuma fokus Sabtu Minggu aja buka warung Sendok Garpu Sabtu.
dari macam makanan. Kita tuh awalnya kita cuma jual nasi kapau, nasi uduk ayam kalasan, nasi pecel lele, siomay, batagor sama bakso kalau nggak salah. Sampai terakhir itu menunya macam-macam gitu kan. Ada mie ayam, ada empek-empek semua gitu kan. Terus along the way tambah rame dan customernya dari awalnya Indonesian customer itu yang jumlahnya 80%, 20% itu non-Indonesian, which is kayak orang Taiwanese, mereka suka makanan kita, terus banyak orang Belanda gitu ya. Lama-lama berubah tuh komposisinya. Orang Indonesianya jadi 20%, orang non-Indonesia jadi 80%. Aku senang sih, senangnya kenapa? Karena mission aku untuk mempromosikan makanan Indonesia artinya tercapai gitu loh, karena aku memang mentargetkan orang-orang non Indonesia to know our food gitu kan. Udah akhirnya sampai tahun 2013 itu 12 aku udah 2014 yes. 2013 aku akhirnya udah mulai yang waduh kitchen nggak muat nih kalau aku mau tambahin menu-menu lain kayak sate, nasi goreng gitu nggak muat karena kitchen kecil sekali gitu kan. Akhirnya udahlah mulailah, anak udah mulai tambah besar, terus challenge lah biasa. Akhirnya aku pikir cari tempat yuk yang proper restoran gitu kan. Karena waktu itu Pak Konjen, Pak Geri Yusuf sempat bilang, wah kalau mau bawa tamu ke warung tuh kayaknya gimana gitu loh. Kamu kenapa nggak buka yang proper restoran gitu. Akhirnya aku pikir, akhirnya cari-cari tempat dalam 1 tahun dari sekeliling Indropili sampai Monggrevat, Tuwong. Kita coba muter-muter selama setahun yang sesuai budget kita. Akhirnya dapetnya ini tuh kalau Doni dulu remember lokasi kita ini dulu Castelli, Italian restaurant legend in the corner. Berarti deket-deket sebelum Indropili apa ya? Ini jadi Suburbnya. ini kita di Indropili. Kalau kamu tahu Indropili train station on the way to UQ, jadi dulu tuh namanya Castelli. Castelli itu banyak orang Indonesia juga makan di sini karena dia legend Italian restaurant sudah 30 tahun. Nah itu kita take over tahun 2014. Kita hebat ya. Ya. Itu kita take over tahun 2014 dan sampai sekarang gitu loh. Sampai terakhir itu kita diliput oleh New York Times tahun 2017. Kalau Doni sempat nanti Google gitu Sendok Garpu New York Times pasti keluar artikel kita. Jadi waktu itu seingat ya ada satu food critic namanya Besha Rodel. Dia one of the best food critic in LA. Karena waktu itu aku pikir aku nggak percaya, aku pikir ini hoax atau apa nih, New York Times mau ngapain teleponin aku gitu. Dia udah email tapi aku nggak bales. And actually dia ternyata udah ngikutin perjalanan makananku dari yang di warung sampai ke yang restoran. Jadi sebelum dia telepon dan email aku, dia tuh udah makan tempat kita 6 kali. Jadi dia kayak misteri gitu. Terus akhirnya dia ngobrol, dia bilang kenapa kamu mau berita tentang Sendok Garpu? Oh ya, dia bilang dia dapat tugas dari atasannya untuk meliput the hidden treasury restaurant in Australia. Terus akhirnya dia ketemu kita, dia akan meliput kita untuk artikel dia yang pertama. Jadi ada beberapa restoran di Australia yang diliput. Jadi menurut dia Sendok Garpu ini treasure luar biasa tapi kurang diangkat ke permukaan aja gitu loh. Jadi ya waktu itu kita diliput sama mereka dan ada beberapa juga Oke, sorry keputus tadi. Jadi sempat diliput kan tadi kan The New York Times. Aku nggak ngerti tuh wifi ku mati, maaf banget. Jadi setelah New York Times keluar di publish, makin rame dong tuh restoran. Yes, betul. Terus sama ini juga selain itu juga apa ya?
Kan ada yang My Kitchen Rule peserta Tasya and Gracia tuh yang dari Melbourne. Itu teman kita juga, karena kita sama-sama di official partner of Wonderful Indonesia, makan Melbourne sama Sendok Garpu. Ada beberapa Indonesian restaurant lagi juga di state lain. Jadi waktu itu mereka menang kan My Kitchen Rule. Terus ditambahlah itu ngangkat lagi nama Indonesia di mata Australia. Ya, jadi terus kebetulan waktu itu kan si Tasya dan Gracia tuh ngeluarin bubur ketan hitam untuk dessertnya tuh pas competition. Jadi itu tuh ternyata reviewnya bubur ketan hitam tuh bagus banget. Kebetulan kita jual bubur ketan hitam gitu kan. Jadi wah, bubur ketan hitam Oke. gitu dong. Boleh nanya nggak? Jadi kan ini pertanyaan nih dari cerita Dini Syestri. Menu apa aja yang paling banyak dipesan sama mungkin tamu-tamu di sana? Yang Kita favorit tuh apa aja? kebetulan kita sebagai official partner of Wonderful Indonesia, kita kan lagi mempromosikan sudah hampir 4 tahun ini ya, dari zamannya Pak Arief Yahya, waktu beliau mencetuskan 5 national food itu, sate, nasi goreng, soto, gado-gado, sama rendang. Itu kita gencar banget mempromosikan 5 makanan itu, bersama diaspora restoran Indonesia lainnya di seluruh dunia. Kita ada sekitar 150 diaspora restoran Indonesia di dunia yang bergabung sebagai official partner of Wonderful Indonesia. Kebetulan Sendok Garpu salah satu 10 restoran pertama yang mewakili Kemenpar di overseas gitu kan. Jadi kita tuh gencar, kebetulan memang 5 menu itu ada di menu kita gitu kan. Jadi tuh kita kebetulan ya memang bener sih 5 macam itu, terutama rendang, nasi goreng, sate, gado-gado, itu tuh memang udah semua orang yang traveling ke Indonesia pasti nyobain gitu loh, dan waktu mereka pengen lagi gitu loh. Oke, make sense. Jadi itu yang favorit sih di sini gitu loh, rendang. Sampai kita di festival pun kita selalu jual sate, rendang tuh pasti ada gitu. Oke. Alicia, ini waktunya agak terbatas nih. Gara-gara pandemi kemarin kan emang pasti ada nyebabin Sendok Garpu juga pasti tutup sementara ya. Tapi sekarang udah mulai beroperasi lagi ya? Ya, kita sih alhamdulillah selama pandemik itu kita nggak tutup, Don. Karena restriction, kita boleh trading but we not let people to dine in. Jadi memang sejak tahun lalu kita tuh udah planning Januari itu kita akan launching menu frozen food sama catering rantangan untuk yang gitu. Memang tapi belum di launching gitu loh. Terus tapi kita udah mulai nih, frozen food udah kita siapkan menunya, freezernya. Terus kita memang udah siapkan program delivery service itu sebelum kita tahu ada pandemi COVID. Jadi begitu restrictionnya ada, kita nggak boleh, kita lumayan siap gitu loh. Jadi website kita tinggal kita benahin sedikit, kita bisa online order gitu loh. Terus makanan frozen food yang memang udah kita siapkan, tinggal kita masak, terus kita udah siap promosikan gitu. Rantangan juga begitu. Jadi sama tim marketing kita, Social With Me, kita ada tim marketing yang ngurusin sosial media kita segala macam. Itu kita langsung cepet dalam waktu 2 hari itu, begitu 30 Maret kita nggak boleh dine in, langsung kita rubah trading hour, kita rubah semuanya, terus kita langsung promote pick up order 10% off, itu kita bikin poster-poster semua, langsung kita mainkan lah itu si sosial media sponsor. Ya, jadi alhamdulillah sih kita sampai hari ini kita nggak sempat tutup gitu loh. Sekarang dengan restriction itu dari 10 orang, sekarang bisa 20 orang, sekarang tambah tergantung kapasitas restorannya. Kalau misalnya berapa, yang penting mereka per orangnya itu harus 4 square meter. Jadi misalnya restorannya berapa, bisa bisa terima berapa tamu sama sistem protokol. Oke teman-teman, jadi Sendok Garpu ini kan ada di Brisbane. Buat teman-teman yang mau kuliah di Brisbane atau tinggal di Brisbane, nanti kalau ngerasa homesick, seperti saya bilang tadi, bisa nih makan Indonesia dan segala macam ada di Sendok Garpu. Nanti linknya ada di caption kita ya. Oke, Alicia, waktu sangat terbatas. Aku minta maaf, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang restoran Sendok Garpu.
Makasih banget ya. Sama-sama Doni, sukses selalu, sehat selalu semuanya. Mudah-mudahan badai COVID cepat berlalu, so everything back to normal again. Oke, sama-sama Alicia. Thank you.